bicara bagaimana peran yang dimainkan oleh rumah sakit dalam konteks menjalankan program BPJS Kesehatan, dalam hal ini adalah JKN KIS. Banyak cerita bahwa rumah sakit ini, silakan boleh ambil mic yang mana saja. Mau duduk atau berdiri? Terserah Bang Andi. Oh, terserah saya. Bukan apa-apa, saya sebenarnya kepengen sekali duduk, tapi katanya laki-laki itu harus berdiri. Kalau tidak berdiri diragukan kelaki-lakiannya. Tapi Anda boleh duduk loh. Terima kasih. Berani. Enggak apa-apa sih, tapi banyak orang akan meragukan. Bercanda Pak Thomas. Pak Thomas dan kita semua tahu ya, kalau mau ke rumah sakit yang terpikirkan pertama itu biaya. Saya kadang-kadang minta maaf tidak percaya pada rumah sakit. Saya sudah membayangkan rumah sakit ini kadang-kadang kita cuma pilek sedikit disuruh MRI, disuruh ronsen ini, disuruh ini, kasih obat yang mahal ini. Ujung-ujungnya adalah ini bisnis. Ya, ini pemahaman umum yang ada, rumah sakit itu dikelola secara bisnis. Jadi sebanyak mungkin kalau bisa pasiennya uangnya dikeruk. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah dengan ikut program JKN KIS ini rumah sakit Anda dirugikan? Ya, terima kasih. Jadi kalau dirugikan sejujurnya tidak. Jadi dengan melayani pasien JKN, rumah sakit tidak dirugikan, asalkan dengan syarat memang harus terus-menerus menerapkan yang namanya kendali mutu dan kendali biaya. Apa itu? Kendali mutu, kendali biaya adalah suatu proses bagaimana suatu rumah sakit menstandarkan semua pelayanannya, sehingga ujung-ujungnya mau pasien umum, mau pasien BPJS dan sebagainya itu mendapat perlakuan yang sama. Sebagai contoh misalnya, setiap dokter-dokter yang bertugas di UGD itu kami buatkan standar bahwa harus dokter-dokter yang mempunyai keahlian misalnya ATLS, ACLS dan sebagainya. Sehingga semua masyarakat siapapun kapanpun datangnya menerima pelayanan yang sesuai dengan standar. Karena dokternya setiap hari mau pagi, siang, tengah malam yang bertugas adalah dokter-dokter dengan kompetensi tertentu. Inilah yang saya maksudkan kita membuat pelayanan terstandar. Kedua, di rumah sakit kami saya menerapkan ada namanya pedoman nasional panduan klinis. Itulah yang menjadi panduan dari semua dokter-dokter spesialis dalam menjalankan kegiatan misalnya di rawat jalan. Kemudian untuk di rawat inapnya kami buat ada yang namanya clinical pathway. Jadi semua pelayanan yang kami berikan itu kami usahakan standar. Jadi mungkin sebagai ilustrasi, contohnya zaman-zaman dahulu, misalnya ya, kebetulan Bang Andi contoh tetanus. Dulu dokter A, dokter B, dokter C rawat tetanus misalnya ada yang 9 hari, ada yang 30 hari dan sebagainya. Dengan adanya clinical pathway, ya ini tanda kutip idealnya, misalnya tifoid, harus sembuh dalam misalnya 5 hari perjalanan penyakitnya, sehingga dokter siapapun yang merawat sama, kurang lebih 5 hari selesai pasien bisa dipulangkan. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Jadi lebih tertib ya, ada keteraturan di sini ya. Tidak bisa dokter A 10 hari, dokter B 3 hari, dokter C bisa 1 bulan ya.